Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan rahmat Tuhan yang istimewa bahwa Putra Allah sendiri mau datang ke dunia untuk kita. Untuk apa dia mau datang? Dan kita lihat sebetulnya, dan kata tadi, istimewanya bahwa ketika Bunda Maria menyapa Elizabeth, anak yang di dalam kandungan itu melonjak kegirangan, yaitu yang kemudian akan menjadi Santo Yohanes itu pembaptis yang harus mendahului Tuhan. Dan kalau kita renungkan, saudara-saudari yang luar biasa, rahmat luar biasa yang ditawarkan Tuhan, karena kita begitu berharga bagi Tuhan dan Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau kita pikir apa peristiwa yang ini tadi, siapa yang dikandung oleh Bunda Maria itu? Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, tapi siapa yang dikandung oleh Maria? Sebetulnya luar biasa, yaitu bukan lain daripada Allah Putra sendiri, pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Dan kalau Allah sendiri mau menjadi manusia yang hina, manusia yang lemah seperti kita, tapi memang Yesus mengambil kemanusiaan kita, tapi tentu saja tanpa dosa. Karena itu Bunda Maria sebelum dia itu dilahirkan sudah dikuduskan oleh Tuhan sendiri karena jasa yang akan datang, yang akan diterima oleh Yesus Kristus. Karena itu Bunda Maria dilahirkan tanpa noda, sehingga anak yang dikandungnya juga itu tanpa noda. Ya, seandainya Yesus bernoda, ya dia tidak bisa menebus kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan, coba merenungkan, Yesus itu siapa? Yesus kalau kita lihat dalam Injil Yohanes dikatakan, dalam Injil yang pertama, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Yang menciptakan juga kita semua itu. Jadi, tapi dia yang menciptakan ini kemudian dia mau menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Seandainya dia tidak lahir dan menebus, kita semua masih dalam dosa dan berarti kita akan bisa masuk neraka semua. Tetapi Yesus datang justru untuk menyelamatkan kita. Maka kita harus percaya kepadanya, dan bila kita percaya dan menjadikan dia yang utama dalam hidup kita, kita akan juga boleh mengalami damai dan sukacita, dan kemudian sudah di dunia ini damai sukacita, dan kemudian kebahagiaan di dalam surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah rahmat istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Dan kemudian bagaimana kita harus menjawab panggilan ini? Seperti tadi dikatakan dalam bacaan yang kedua, yaitu surat kepada orang Ibrani tadi, dikatakan bahwa Yesus datang untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Bapa itulah yang harus menjadi juga pedoman untuk hidup kita. Seperti dikatakan Tuhan Yesus kemudian dalam itu, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Demikian juga bagi kita, saudara. Yesus datang untuk membawakan kebahagiaan kepada kita sudah di dunia ini. Tapi bagaimana kita bisa mengalami itu?
yaitu bila kita juga percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu berarti memasuki relasi pribadi dengan Dia. Dan kemudian di dalam kehidupan kita, karena rahmat Allah, kita dapat melakukan kehendak Allah. Jadi dalam hidup kita, pedoman kita ialah selalu apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Jadi itu yang harus jadi pedoman kita. Kita harus berusaha melakukan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu diungkapkan dalam perintah-perintah yang dilakukan. Dan itu semua sebetulnya saudara bisa dirangkum dalam satu perintah Tuhan. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Dan yang kedua sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi bila kita sudah di dunia ini berusaha melakukan kehendak Allah, yaitu pertama-tama menjadikan Allah yang nomor satu. Nah ini saya kira penting sekali saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Sebab apa yang bisa membahagiakan manusia sesungguhnya? Bukan kekayaan yang besar. Bahkan dalam Injil dikatakan orang kaya seringkali itu nanti akan masuk neraka kalau tidak percaya kepada Tuhan. Bukan harta kekayaan yang banyak itu, wah saya orang kaya, saya terkaya di dunia. Mungkin masuk neraka lebih dalam lagi. Nah, tetapi memang kita harus memahami pertama-tama Tuhan harus nomor satu dalam hidup kita. Jadi jadikan pusat. Jadi dalam hidupmu bukan itu melakukan ya hal-hal yang supaya dipuji orang, dihormati, dihargai. Tetapi itu supaya Tuhan menjadi nomor satu. Dalam hal ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ada sebuah contoh yang menarik sekali, yaitu orang tua Santa Teresa dari Lisieux, Louis Martin dan Sally Martin itu. Jadi memang kalau dipikir itu seperti orang tua Santa Teresa ini, dia ada pengusaha biasa gitu, kecil-kecilan. Tapi hatinya ya selalu kepada Allah. Dan memang itu suatu yang menarik. Dulunya seperti Louis Martin itu dari ayah Santa Teresa. Dulunya mau jadi biarawan. Tapi ditolak karena dia itu tidak memenuhi itu. Waktu itu pendidikannya kurang, itu ditolak. Demikian juga istrinya itu Sally Martin juga sebetulnya dulu pengen jadi biarawati, tapi juga ditolak. Tapi memang itu rupanya rencana Tuhan juga. Akhirnya mereka bertemu dan menikah. Lalu yang luar biasa, dua-duanya itu sebagai keluarga biasa. Jadi bukan dari sebagai keluarga biasa ya. Dan ini saya kira sebagai teladan untuk Anda semua. Jadi sebagai keluarga itu mereka ada usaha masing-masing usaha dan baik. Tetapi juga dalam hidup mereka selalu berdoa bersama. Lalu Yesus menjadi nomor satu dalam hidup mereka. Dan kalau kita renungkan, keluarga itu punya 8 anak sebetulnya. 3 meninggal, tapi tinggal 5. Ya kebetulan yang sisa 5 itu semuanya perempuan. Tapi apa yang terjadi? Dari 5 anaknya itu semuanya menjadi suster, saudara. Coba bayangkan. Jadi itu semua. Dan antaranya Santa Teresa dari Lisieux ini. Jadi mereka dengan rela demikian itu. Tapi karena mereka ini betulnya
orang tuanya itu memang betul-betul hidup untuk Tuhan sebagai keluarga biasa. Mereka punya usaha-usaha, tapi juga dalam usahanya itu selalu Tuhan yang nomor satu. Karena memang mereka tidak pernah kekurangan, karena Tuhan memberkati mereka. Tapi yang itu yang pokok. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, dalam hidup ini saya kira kita harus menjadikan Tuhan yang nomor satu. Saya masih teringat suatu saat pada tahun lupa 70 berapa itu saya pergi ke Filipina karena mau mendalami spiritualitas dari seorang tokoh di sana. Lalu waktu itu saya oleh Romo itu saya diinapkan di satu keluarga atau dua keluarga. Yang satu sebenarnya keluarga yang sederhana sekali, tapi mereka hidupnya betul-betul untuk Tuhan. Jadi mereka punya pekerjaan biasa tapi untuk Tuhan. Lalu kedua, saya satu keluarga lain lagi yang juga itu hidup untuk Tuhan. Dan memang Bapak itu seringkali dia itu mau mengatakan apa yang diterimanya dari Tuhan dibuat untuk karya sosial dan sebagainya. Tapi dia tidak kekurangan sesuatu. Karena Tuhan selalu melengkapi dia. Karena bagi dia Tuhan nomor satu. Nah itulah, kalau Tuhan nomor satu, maka Tuhan juga akan melengkapi segala yang dibutuhkan. Karena itu saudara, jangan takut. Maka kalau Anda betul-betul jadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidupmu, maka berkat Tuhan akan melimpah atas kamu. Pertama, berkatnya apa? Hidupmu dalam dunia ini sudah akan dipenuhi dengan damai, sukacita, kebahagiaan. Itu nomor satu. Dan kedua, kebutuhan-kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada apa. Tapi memang tidak berlebih-lebihan begitu. Tapi semua dicukupi kebutuhan-kebutuhan. Yang satu lebih daripada yang lain. Seperti tadi saya katakan waktu saya di Filipina itu satu orang lebih sederhana, yang satunya memang dia pengusaha yang cukup baik. Tapi juga bagi dia nomor satu hidupnya Tuhan. Lah inilah saudara seperti tadi dikatakan dalam surat Ibrani bahwa bagi Tuhan Yesus sendiri, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi ini tadi kehendak Allah itulah yang harus juga menjadi pedoman kita. Dalam seluruh hidup kita harus lebih mencari apa kehendak Tuhan. Tapi kalau demikian halnya, saudara, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir, tidak usah. Walaupun kadang-kadang jalan Tuhan itu sulit kita mau liku-liku, tapi akhirnya itu yang terbaik. Oleh karena itu kita tidak usah takut. Maka Tuhan harus menjadi nomor satu. Karena kita seperti dikatakan dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan kesamaannya. Jadi saudara, sadarkah kamu bahwa kamu diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah? Ya, sadarkah kamu? Nilaimu begitu besar dan kamu diciptakan. Baca itu dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan manusia bukan menurut gambar apa, tapi menurut gambar dan kesamaan Allah. Karena kita itu. Dan memang Tuhan sebetulnya tinggal dalam lubuk jiwa kita. Kalau Anda mau lebih mengerti tentang kehadiran Allah ini, Anda bisa membaca buku itu tentang Santa Teresa, Puri Batin Santa Teresa dari Avila.
Ada di sini yang saya ringkas itu, judulnya saya lupa karena memori saya ini sudah susah sekali. Lupa. Tapi nanti bisa tanyakan di resepsionis itu, buku tentang Tresia. Diciptakan untuk kehadiran. Ya, itu tentang Tresia Avila. Itu memang saya ringkas di situ dalam buku itu. Dan ini merupakan panggilan kita yang sangat indah. Karena saudara, kamu masing-masing diciptakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan bahwa walaupun berbeda-beda wajahnya, rupanya, ini semua berbeda-beda, tetapi hati kita, jiwa kita, semua diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah. Nah, inilah kemuliaan kita. Maka itu, tapi kemuliaan ini akan bisa bertumbuh dan berkembang kalau kita hidup menurut kehendak Allah. Tetapi kalau kita tidak itu, maka gambar tadi akan pudar. Dan ini hidup kita, kalau kita sudah nanti meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan Allah, bersatu dengan Dia. Karena itu bagi kita, ya kita tidak usah takut apapun juga. Mati atau hidup itu. Kalau kita hidup untuk Kristus seperti kata Paulus. Kalau kita mati, kita bertemu dengan Kristus. Jadi tidak usah takut. Ya, tiap-tiap orang pasti akan mati. Ya, dari suatu saat, termasuk yang bicara ini loh. Jadi ya saya tidak tahu sampai kapan saya masih bisa bicara itu. Saya tidak tahu. Tetapi suatu saat kita pergi semua. Karena memang tujuan hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita di sini seperti dikatakan 1 Petrus, kita ini sedang dalam berziarah menuju ke rumah Bapa. Jadi tujuan kita bukan untuk hidup. Kadang-kadang orang mengatakan, Romo, supaya Romo hidup sampai 100 tahun. Walah, saya tidak mau. Kalau bisa secepat mungkin pulang ke rumah Bapa. Karena apa? Hidup kita di dunia ini yang terbatas. Bagaimanapun juga. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka sudah di dunia ini, kalau kamu percaya kepada, kamu akan damai sukacita. Walaupun kadang ada persoalan-persoalan, ada salib-salib dan tapi itu di tengah-tengah itu bisa kebahagiaan. Nah, inilah saudara-saudari yang karena itu tadi dalam surat kepada Ibrani tadi, yaitu aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, yaitu Bapa. Yaitu Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, ini yang harus menjadi pedoman juga bagi kita. Bukankah kita tiap hari berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Dan ini kita harus juga terjadi pada diri kita. Terjadilah kehendak-Mu. Karena kehendak Tuhan itulah selalu yang terbaik untuk kita. Karena saudara-saudari yang terkasih, bagi Anda, kalau Anda mempunyai anak, apa yang kamu kehendaki dari anak-anakmu? Supaya dia celaka? Bukankah supaya anakmu nanti menjadi berbahagia, berkembang berbahagia? Kalau kamu saja orang-orang yang berdosa, atau siapa dari antara kamu tidak pernah berdosa, angkat tangan. Yang tidak pernah berdosa. Jadi kalau kita aja orang berdosa ya, menghendaki yang baik untuk anak-anak kita. Jadi itu. Jadi Anda punya menghendaki baik. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia menghendaki yang terbaik untuk
Nah, inilah yang saya kira harus menjadi pedoman untuk seluruh hidup kita. Karena itu tidak usah takut akan apapun juga. Seperti dikatakan Injil, lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu. Dan tidak seekor pun jatuh tanpa diketahui Bapamu. Nah, ini sebagai contoh. Oleh karena itu juga kita. Tapi kalau kita memang kita lebih berharga daripada burung-burung itu. Dan Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang akhirnya memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Amin.